Oke, nggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu, malam ini saya ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kami di tempat ini. Kita bersama-sama merayakan bersama dengan orang Israel pada saat ini, yaitu perayaan Yom Kippur, saudara-saudara. Walaupun saya melihat ada beberapa gereja yang merayakan Yom Kippur tadi pagi, yaitu masih kurang tepat ya, karena tadi pagi masih tanggal 9, belum tanggal 10. Jadi tanggal 10-nya itu sekarang, harus lewat matahari terbenam. Jadi kita merayakan tepat waktu, Bapak Ibu. Malam ini kita mendapatkan tema, yaitu kalau saudara lihat gambar ini kira-kira saudara pasti bisa nebak. Yahweh Raja Damai, ya, Yahweh Raja Damai. Nah, saudara yang terkasih, saya tadi berkata bahwa di perayaan Yom Kippur, imam besar itu masuk ke ruang, dan itu hanya 1 tahun sekali. Kalau bukan perayaan Yom Kippur, mereka masuk ke ruang kudus, pasti mati, saudara-saudara. Karena Bapak Yahweh hanya memperkenankan di perayaan Hari Raya Yom Kippur. Nah, saudara yang terkasih, kita melihat bahwa Hari Raya ini tidak dikenal atau bahkan belum dikenal oleh kebanyakan orang Kristen pada umumnya. Walaupun sekarang sudah mulai banyak yang mengenal. Ya, tetapi ya belum banyak, saudara-saudara, masih sedikit. Tapi kita merayakan Yom Kippur, sekalipun kita ada dalam suasana yang social distancing. Ya, nggak bisa rapat-rapat duduknya, saudara-saudara. Tetapi it's okay, kita bisa merayakan dengan penuh sukacita. Dan kita akan membaca, saudara-saudara, tentang perayaan ini. Mari kita buka, kalau saudara yang membawa kitab suci, di dalam kitab Wayikra atau kitab Imamat, pasal 16. Dan kita akan membaca ayat 29 sampai ayat 34. Sekali lagi, Wayikra atau kitab Imamat 16 ayat 29 sampai 34, demikian bunyinya. Dan bagimu hal ini harus menjadi suatu ketetapan selamanya. Perhatikan kata selamanya, saudara-saudara. Pada bulan ke-7, pada hari ke-10 bulan itu. Nah, kita ada di bulan ke-7, yaitu bulan Tisri. Dan kita ada di hari yang ke-10. Baru saja kita lewat. Kita masuk ke hari yang ke-10. Dikatakan, kamu harus merendahkan jiwamu. Dan kamu tidak boleh melakukan segala pekerjaan, baik penduduk asli maupun pengembara yang menumpang di tengah-tengahmu. Jadi hari raya ini, itu bukan cuma untuk orang Israel saja, tetapi seluruh bangsa yang ikut nebeng pada Israel. Nah, kita kenapa merayakan? Karena kita nebeng iman yang ditetapkan oleh bangsa Israel, yaitu menyembah kepada Bapa Yahweh. Karena pada hari itu, ia harus mengadakan penebusan bagimu untuk mentahirkan kamu dari segala dosamu. Kamu harus menjadi tahir di hadapan Yahweh. Itulah sabat perhentian bagimu. Dan kamu harus merendahkan jiwamu. Suatu ketetapan selamanya. Selamanya itu kira-kira sampai kapan, saudara? Ya selamanya. Sampai dunia ini kiamat, saudara-saudara. Dan imam yang akan dia urapi dan yang akan dia lantik, kemampuan tangannya untuk bertindak sebagai imam ganti ayahnya, harus mengadakan penebusan dan mengenakan baju lenan, baju kekudusan.
Dan dia harus mengadakan penebusan bagi ruang Maha Kudus dan bagi kemah pertemuan. Bahkan bagi mezbah, dia harus mengadakan penebusan dan dia harus mengadakan penebusan atas para imam dan atas setiap orang dalam jemaat itu. Dan inilah menjadi suatu ketetapan selamanya bagimu untuk mengadakan penebusan atas Bani Israel dari segala dosa mereka sekali dalam setahun, dan dia melakukan seperti yang telah Yahweh perintahkan kepada Mose. Jadi ini ketetapan itu yang mengatur adalah Yahweh sendiri, Sang Pencipta sendiri. Bukan aturan para imam, Bapak Ibu. Tetapi ini aturan yang ditetapkan oleh Sang Pencipta. Karena kita tahu bahwa manusia itu sudah memberontak kepada Tuhan. Saya ingin ajak saudara untuk melihat video prosesi pada waktu perayaan Yom Kippur. Supaya saudara bisa memahami perayaan Yom Kippur yang ada zaman dulu itu seperti apa. Ya, kita akan tonton sejenak, nggak lama, paling cuma 4 menit atau 5 menit. Kita tonton sebentar, saudara-saudara. Silakan diputar videonya. The Lord said unto Moses, Speak unto Aaron thy brother, that he come not at all times into the holy place within the veil before. And the Lord said unto Moses, Speak unto Aaron thy brother, that he come not at all times into the holy place within the veil before the mercy seat, which is upon the ark, that he die not, for I will appear in the cloud upon the mercy seat. Thus shall Aaron come into the holy place, with a young bullock for a sin offering, and a ram for a burnt offering. He shall put on the holy linen coat, and he shall have the linen breeches upon his flesh, and shall be girded with a linen girdle, and with the linen mitre shall he be attired. These are holy garments. Therefore shall he wash his flesh in water, and so put them on. And he shall take of the congregation of the children of Israel 2 kids of the goats for a sin offering, and 1 ram for a burnt offering. And he shall take the 2 goats, and present them before the Lord at the door of the tabernacle of the congregation. And Aaron shall cast lots upon the 2 goats, 1 lot for the scapegoat, and the other lot for the Lord. And Aaron shall bring the bullock of the sin offering, which is for himself, and shall make an atonement for himself and for his house, and shall kill the bullock of the sin offering which is for himself. And he shall take a censer full of burning coals of fire from off the altar before the Lord, and his hands full of sweet incense, beaten small, and bring it within the veil. And he shall put the incense upon the fire before the Lord, that the cloud of the incense may cover the mercy seat that is upon the testimony, that he die not. And he shall take the blood of the bullock, and sprinkle it with his finger upon the mercy seat eastward, and before the mercy seat shall he sprinkle of the blood with his finger 7 times. Then shall he kill the goat of the sin offering, that is for the people, and bring his blood within the veil, and do with that blood as he did with the blood of the bullock, and sprinkle it upon the mercy seat, and before the mercy seat. And he shall go out unto the altar that is before the Lord, and make an atonement for it, and shall take of the blood of the bullock, and of the blood of the goat, and put it upon the horns of the altar round about. And when he hath made an end of reconciling the holy place, and the tabernacle of the congregation, and the altar, he shall bring the live goat. And Aaron shall lay both his hands upon the head of the live goat, and confess over him all the iniquities of the children of Israel, and all their transgressions in all their sins, putting them upon the head of the goat, and shall send him away by the hand of a fit man into the wilderness. And the goat shall bear upon him all their iniquities unto a land not inhabited, and he shall let go the goat in the wilderness. And he shall wash his flesh with water, and offer his burnt offering, and the burnt offering of the people, and make an atonement for himself and for the people.
And this shall be an everlasting statute unto you, to make an atonement for the children of Israel for all their sins once a year. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, coba saudara renungkan sejenak tentang apa yang saat ini sedang kita lakukan. Pada zaman dahulu, betapa sulitnya ketika seseorang itu harus diampuni seluruh dosa-dosanya, dihapus, prosesinya sedemikian rupa, sedemikian rumitnya. Imam besar harus menyembelih seekor domba dan darahnya dipercikkan 7 kali di tabut perjanjian seperti di depan kita ini. Kemudian 1 kambing lagi atau 1 domba, kepalanya diikat dengan tali kernisi, kemudian dilepaskan di padang gurun. Ketika domba itu mati, saudara-saudara, maka tali kernisi yang ada di kepalanya itu berubah menjadi putih. Maka seperti yang kitab Yesaya katakan, bahwa sekalipun dosamu merah seperti kernisi akan menjadi putih seperti salju. Nah, Yesua itu menjadi domba sembelihan. Kita tidak lagi perlu mengorbankan darah, tetapi yang dikorbankan adalah Yesua sendiri. Oleh karena itu kita perlu bersyukur di perayaan Yom Kippur ini, Bapa Yahweh memberikan kedamaian melalui Yesua HaMasiah. Ini diklik. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di situ dikatakan bahwa Yahweh King of Peace. Nah, ini kata peace ini bisa menjadi singkatan, ya. Peace, pardon our sin, atau mengampuni dosa. Kita orang-orang yang percaya, kita tidak luput dari perbuatan-perbuatan yang melukai hati Tuhan. Dan melalui darah Yesua HaMasiah, maka dosa kita dihapus oleh Tuhan. Dan itu yang sangat kita syukuri, Bapak Ibu. Kemudian, yang kedua yaitu yaitu enrich our life, atau kehidupan kita diperkaya. Kehidupan kita diperkaya dalam segala hal. Baik kaya secara mental, kaya secara rohani, dan kaya secara jasmani. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita perlu selalu mensyukuri atas kebaikan dan kasih Bapa. Kemudian yang ketiga yaitu abides in our trial, atau dia itu selalu ada dalam pencobaan. Ketika kita masuk dalam pencobaan, dia selalu memberikan pertolongan, memberikan pembelaan. Jadi saudara itu tidak sendiri. Sekarang kita hidup di zaman Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu selalu mendampingi saudara dimanapun saudara berada. Di tengah-tengah tantangan yang berat, di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang mungkin saudara tidak mampu untuk bisa jalani, tetapi ada Roh Kudus yang selalu mendampingi hidup saudara. Kemudian yang C yaitu comfort us in trouble, atau memberikan kenyamanan jikalau kita ada dalam satu problem, satu masalah, satu trouble. Jadi sekali lagi tidak ada yang perlu kita takutkan di dalam kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Saya katakan ada Tuhan yang selalu bersama hidup saudara.
Di tengah-tengah tantangan dan kondisi yang ada, kita sudah berada di penghujung zaman. Sebentar lagi Yeshua HaMasyiah akan datang untuk yang kedua kalinya. Dan tentunya Dia yang maha besar, Dia siap untuk menjemput saudara sekalian. Dan yang peace itu yang terakhir, yaitu ensures us His love, yang artinya memastikan bahwa kita itu ada di dalam cinta kasih-Nya. Hari ini saudara tidak perlu ragu akan cinta kasih yang Bapak Yahweh sudah berikan kepada kita sekalian. Jadi mari kita semakin lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Yom Kippur itu juga disebut sebagai hari penebusan atau the Day of Atonement. Hari penebusan di mana seluruh dosa-dosa, perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu disingkirkan seperti kabut diterbangkan angin sejauh timur dan barat. Itu sebabnya di dalam kitab Tehillim, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Tehillim 103 atau Mazmur 103 ayat 12 sampai 17, demikian bunyinya. Sejauh timur dari barat, demikianlah Dia menjauhkan pelanggaran-pelanggaran kita daripada kita. Seperti Bapa berbelas kasihan kepada anak-anak, demikianlah Yahweh berbelas kasihan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia mengetahui rupa kita, yang diingat bahwa kita adalah debu. Sebab manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah dia mekar. Jika angin melandanya, lenyaplah dia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Namun kasih setia Yahweh adalah dari kekal sampai kekal bagi orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Inilah sesuatu yang sangat luar biasa, bahwa Bapa Yahweh itu memberikan kasih-Nya yang begitu sempurna kepada kita. Padahal kalau kita lihat dari apa yang diucapkan oleh pemazmur ini, dia katakan, saya ini siapa? Saya ini tidak lain adalah debu belaka. Tetapi kasih setianya yang sedemikian hebat Dia berikan kepada kita. Saudaraku yang terkasih, sekarang jikalau Bapak Yahweh itu menjadi juru damai, Dia adalah Raja damai. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana dengan kita? Hari ini, sebentar nanti saya akan ajak saudara untuk memasuki 2 ritual sekaligus. Ritual yang pertama adalah ritual pengampunan. Kita menggunakan pola alam roh, ya Bapak Ibu, supaya semua yang ada di dalam diri kita betul-betul terhapus. Apalah artinya kita berkata, Tuhan terima kasih, Engkau sudah mengampuni aku. Engkau sudah melepaskan aku dari dosa. Tetapi dalam diri kita masih ada ganjelan dengan orang lain. Itu sama saja bohong, saudara-saudara. Oleh karena itulah pada malam hari ini, coba kita lihat bagaimana sikap hati kita di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Saya membaca satu artikel yang disampaikan oleh seorang Rabi Yehudi yang sudah percaya kepada Yeshua HaMasyiah, yaitu Rabi Mordechai Griffith. Dia katakan apa? Pada perayaan Yom Kippur, mereka melakukan 5 hal di mana mereka tidak melakukannya. Yang pertama adalah
mereka tidak makan dan minum. Kecuali seseorang yang sedang sakit atau seorang ibu yang menyusui atau hamil. Itu tidak boleh ikut berpuasa, saudara. Yang kedua, tidak boleh memakai sepatu kulit. Itu bicara tentang kesederhanaan. Kemudian pada perayaan Yom Kippur orang tidak mandi atau mencuci. Itu simbol dari ekspresi orang berduka. Apalagi di zaman dulu kalau orang berduka mereka suka menaruh abu di kepalanya. Itu artinya betul-betul kita merendahkan diri total di hadapan Tuhan. Mereka juga tidak menggunakan parfum dan lotion. Dan tidak melakukan hubungan seksual. Sekalipun dia adalah suami istri. Artinya apa? Orang berani menyiksa diri untuk suatu pengampunan yang nilainya sangat besar. Seberapa besar saudara menghargai pengampunan yang Bapak Yahweh berikan melalui darah Yeshua HaMashiach. Itu tidak main-main loh Bapak Ibu. Yeshua yang adalah Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini. Dia menjadi manusia yang sama sekali tidak mengenal dosa. Tetapi seluruh dosa umat manusia tercurah kepada dirinya. Sama seperti domba yang dilepaskan di padang gurun yang dikenal dengan Azazel. Atau domba penebus salah. Dan ternyata Azazel itu menurut pemahaman orang Yahudi itu juga merupakan setan, saudara-saudara. Setan yang berusaha untuk membuat kecemaran. Dan itu harus disingkirkan di padang gurun sampai domba itu mati. Yang satu disembelih, darahnya dicipratkan di tabut perjanjian sebanyak 7 kali. Sementara domba yang satunya yang disebut dengan Azazel itu dilepaskan di padang gurun. Artinya apa? Dia mati pelan-pelan. Sama seperti Yeshua juga mati pelan-pelan, saudara-saudara. Mati karena apa? Karena ulah kita semua, ulah manusia. Dan setan tuntut kematian. Dan saya bersyukur karena Yeshua mati di atas kayu salib. Dan dia sudah menggenapi seluruh Torah. Sehingga Yeshua disebut sebagai Torah Hayim. Nah, Bapak Ibu yang terkasih. Sekat yang paling berbahaya di dalam kehidupan manusia adalah kedengkian. Kepahitan hati. Dendam. Amarah. Itu adalah satu sekat yang akan menghambat hubungan kita dengan Tuhan, saudara-saudara. Itu sebabnya kenapa tadi saya katakan kita ada di perayaan Yom Kippur. Kippur itu diambil dari kata kapar yang artinya membuat penebusan atau penyucian. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi di perayaan yang sangat kudus ini, ayo kita mulai benahi hati kita. Karena pengampunan adalah cara satu-satunya terjalinnya hubungan antara Tuhan dan manusia. Dan antara manusia dengan manusia. Ternyata orang-orang Yahudi itu memiliki tolak ukur, saudara. Tolak ukur kerohanian seseorang itu dilihat dari seberapa besar dia mampu melepaskan pengampunan kepada orang lain. Ini luar biasa. Kadangkala kita tidak tahu seberapa besar sih kerohanian orang ini. Mungkin kita berpikir, oh orang yang rohani itu melayani. Orang yang rohani itu bisa menghabiskan waktu untuk Tuhan. Orang yang rohani itu adalah orang yang banyak kegiatan dalam pelayanan. Ternyata dalam
pola dan konsep Ibrani bukan seperti itu, saudara. Tetapi konsep dan pola Ibrani adalah seberapa tinggi orang itu memiliki kerohanian adalah seberapa besar dia mampu melepaskan pengampunan. Karena dengan dia memberikan pelepasan pengampunan, itu identik dengan Bapa Yahweh sendiri. Percuma kita memiliki pelayanan yang hebat. Percuma kita berdoa setiap hari jikalau kita tidak mampu memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Sama seperti yang tadi saya katakan, bahwa Azazel di samping sebagai kambing atau domba yang menanggung semua kesalahan bangsa Israel, tetapi juga Azazel ini harus mati. Karena Azazel itu juga setan. Saya jadi ingat kesaksiannya Pak Yoko, Bapak Ibu. Saudara mungkin masih ingat bukan? Ya, jemaat kita sebagai ship engineering atau ahli mesin kapal. Beliau bersaksi bagaimana hidupnya dulu pernah dikuasai oleh setan yang mengaku dirinya sebagai Azazel. Padahal Pak Yoko tidak pernah tahu tentang hal Yom Kippur. Yang mengaku itu setannya, saudara-saudara. Dan itu bukti bahwa setan ini begitu kuat. Kenapa? Karena Pak Yoko dulu pernah membuat sebuah pengakuan. Dia berusaha untuk menghapus keberadaan setan yang ada di dalam dirinya. Dan setan itu berkata, percuma. Tidak ada kekuatan dimanapun di dunia ini yang bisa menggeser saya dengan kamu. Tetapi kelak ketika engkau dimeterai, aku dengan sendirinya akan pergi. Waktu itu Pak Yoko tidak tahu apa itu meterai. Tetapi ternyata ketika dia mengikuti video-video saya, dia baru tahu bahwa meterai kepemilikan itu adalah baptisan pembaharuan. Dan ternyata betul, saudara. Ketika saya baptis, setan itu tidak lagi menguasai dirinya sampai hari ini. Itu sebabnya kenapa saya katakan bahwa kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, apalagi kita sudah dibaptis. Meterai kita sudah diperbaharui. Dulu kita miliknya sesembahan lain. Tetapi saat kita dibaptis, kita dihapus. Dan kita layak juga untuk saya mengucapkan Gemar Khatimah Tova. Sama seperti perayaan Yom Kippur saat ini. Di mana orang-orang Ibrani akan saling memberikan salam dengan berkata, Gemar Khatimah Tova, yang artinya selamat, namamu sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi ketika kita mati kelak, saat kitab kehidupan itu dibuka dan nama kita ada di sana. Dan ketika nama kita tercantum, maka Yeshua akan berkata, silakan masuk dalam rumah Bapa. Hai mempelaiku. Kita akan masuk. Tetapi apa jadinya saat nama kita ternyata tidak tercantum dalam kitab kehidupan? Maka malaikat-malaikat akan menyeret kita dan akan membuang kita masuk ke dalam neraka. Nangis darah sekalipun, pengampunan sudah tidak bisa lagi. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara, baik yang ada di Kehilat ini, maupun saudara yang ada di berbagai kota yang saat ini mengikuti live streaming kami. Ayo, ketika saudara ada kesempatan, silahkan datang kemari. Saudara meteraikan hidup saudara dalam meterai baptisan pembaharuan. Sehingga namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Saya pernah memberikan sebuah ilustrasi, saudara bisa lihat di video saya sebelumnya.
Judulnya adalah mengapa kita harus dibaptis pembaharuan. Ada di sana, silahkan tonton agar saudara bisa paham bahwa saat kita dibaptis dulu, nama siapa itulah yang akan mengikat kita sampai di kursi pengadilan Tuhan. Tetapi ketika kita dibaptis pembaharuan, hubungan kita dengan nama yang lama kita putus. Dan kita memiliki meterai kepemilikan yang baru, saudara menjadi milik Bapa Yahweh. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, apa sih penyebab ketidakdamaian yang ada di atas muka bumi ini? Kenapa negara-negara berperang? Kenapa manusia bertempur satu dengan yang lain? Mengapa manusia saling menghancurkan? Karena adanya gengsi, adanya harga diri, adanya merasa diri hebat dan tidak mau mengalah. Itulah sebabnya disebut sebagai setan yang harus dibinasakan. Itulah yang dikatakan Azazel. Energinya adalah energi pada emosi dan keegoisan. Saudara lihat bagaimana ketika Yesua disalib. Orang-orang yang bahkan kemarin atau minggu yang lalu disembuhkan, ikut salibkan dia, ikut mengejek dia bahkan. Yesua tahu, tetapi dia melepaskan pengampunan dengan berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi sekali lagi, tolak ukur kerohanian saudara adalah dinilai dari seberapa besar saudara bisa melepaskan pengampunan. Dan kalau saya pikir-pikir, saya renungkan saudara, seharusnya orang-orang Nasrani, kita semuanya adalah orang-orang yang sangat baik. Karena kita mencontoh guru besar kita, yaitu Yeshua HaMashiach. Oleh karena itu, beranikah kita mengklaim sebagai orang yang baik, orang yang mudah melepaskan pengampunan, seperti Yeshua? Dendammu, kemarahanmu, kedengkianmu adalah sebuah kebodohan yang akan membawamu masuk dalam kebinasaan yang kekal. Malam hari ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak saudara untuk masuk dalam satu ritual yang kudus, di mana saudara harus bisa melepaskan pengampunan kepada siapapun, di mana hati saudara saat ini ada ganjelan dengan siapapun. Tadi saudara sudah membuang kertas-kertas yang bertuliskan dosa-dosa dan energi negatif yang ada di dalam diri saudara. Tetapi benarkah hanya itu yang saudara buang, ataukah masih ada tersisa di dalam hatimu? Malam hari ini sebelum materi khotbah ini saya tutup, saya ajak saudara untuk kita melepaskan pengampunan. Saudara mau? Nah, bagi saudara yang ada di rumah, saudara bisa ikutin ritual ini. Sekarang saya minta musik bisa dibunyikan. Tim musik ini tidak usah ikut main, karena saya sudah siapkan musik supaya mereka juga ikut ritual yang sama. Ya, bisa dibunyikan lembut. Sekarang saya ingin, ayo siapkan hati saudara. Sekarang juga. Siapkan hati saudara. Coba saudara ingat baik-baik. Kira-kira apa yang ada di dalam hatimu? Kau punya ganjelan dengan siapa? Ayo diingat baik-baik. Dan saudara ikuti apa yang akan saya sampaikan saat ini. Ingat Bapak Ibu, setan itu paling tidak suka
jikalau kita melepaskan pengampunan. Karena bagi dia itu suatu kerugian yang besar. Oleh karena itu, ayo persiapkan hati kita. Mana musiknya? Sudah bisa? Oke. Sekarang pejamkan mata saudara. Demikian juga saudara yang ada di rumah masing-masing, dimanapun saudara berada. Lembut musiknya. Pejamkan mata saudara. Tarik nafas yang panjang. Tahan sebentar. Lakukan berulang-ulang. Pejamkan mata saudara. Konsentrasi. Tarik nafas yang panjang. Tahan sebentar. Terus saudara lakukan itu sampai saya memberikan laba-laba. Tarik nafas yang panjang. Tahan sebentar dan bagi saudara yang ada di rumah, lakukan dimanapun kau berada. Seberapa suara saya dan lakukan ini sampai betul-betul saudara tenang, teduh hati. Ingat, saudara sudah membuang kertas-kertas itu. Buang sudah energi. Tarik nafas yang panjang. Tahan sebentar. Kita masuk dalam sekarang kita masuk lebih dalam. Ayo, bayangkan orang-orang yang sedang ada dalam konflik roh dengan saudara. Munculkan wajahnya. Bagi saudara yang ada di rumah, ikuti apa yang saya sampaikan. Bayangkan orang-orang bayangkan wajah. Saya beritahu Bapak Ibu, orang-orang yang sekarang saudara bayangkan, ketidak-tidaknya dia pernah tertawa bersama dengan dia pernah hidup indah. Orang yang dekat dengan Bapak Yahweh mengasihi. Dia tidak mengampuni segala dosa. Bapak Yahweh ini bagi saudara, tetapi saudara harus berani lepaskan hati yang paling dalam. Sekalipun saya tahu itu sangat berat.
arti saudara. Ayo bayangkan, bagi saudara yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, jikalau engkau mau menangis, menangislah. Engkau mau menjerit, menjeritlah. Ini saatnya betul-betul saudara melepaskan pengampunan. Saya katakan, Bapa Yahweh mengasihi engkau. Bapa Yahweh mencintai. Kalau engkau melepaskan pengampunan, itulah tolak ukur kerohanianmu dinilai oleh Tuhan. Bayangkan, ingat bahwa hidup kita hanya satu kali. Dan akan tiba waktunya kita berpisah selamanya. Teduhkan terus hati saudara. Yesus sudah memberikan pengampunan. Namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Ingat, hidup kita hanya akan tiba waktunya kita berpisah selamanya. Jangan izinkan orang-orang yang engkau bayangkan membawa engkau ke kursi pengadilan Tuhan. Jikalau mereka membencimu, itu hak mereka. Tetapi hak saudara adalah melepaskan pengampunan. Sama seperti Yeshua. Semua orang memusuhi Yeshua. Tetapi Yeshua punya otoritas untuk melepaskan pengampunan kepada semua orang yang membenci dan melecehkan namanya. Ingat Bapak Ibu, kita akan masuk dalam kursi pengadilan Tuhan. Firman Tuhan katakan, apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jikalau engkau melepaskan pengampunan, maka di surga pun engkau hidup berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Engkau terluput dari bahaya di kursi pengadilan Tuhan. Teduhkan hati saudara. Sekali lagi, patahkan dengan melepaskan pengampunan dan kasih. Saya tetap memberi waktu untuk saudara. Karena saya yakin ada di antara kita yang mungkin berat untuk melepaskan pengampunan. Tetapi saya beritahu, Bapa Yahweh sudah melepaskan pengampunan untuk saudara semua. Saya beri kesempatan, saya beri waktu beberapa menit ke depan. Silahkan saudara berurusan dengan alam roh. Lepaskan, katakan, aku mengasihi engkau. Aku mengampuni engkau. Aku melepaskan pengampunan. Aku buktikan bahwa aku cinta Yeshua. Kita ada dalam satu ritual yang kudus di hadapan Tuhan. Anugerahnya sempurna, Bapak.
Saya beri waktu sampai benar-benar hati saudara lega. Ayo bayangkan penderitaan Yesua di kayu salib, yang mati pelan-pelan untuk dosa kita, dosa pemberontakan kita. Saya tahu itu berat untuk engkau melepaskan pengampunan, tetapi engkau harus mampu. Jangan sampai ikatan dosa ini menyeret kita masuk ke alam neraka yang kekal. Ingat, hari ini adalah hari penebusan, hari pembebasan, hari yang paling indah dari semua hari raya yang ada. Teduhkan hati saudara saat ini. Sekarang saya suruh saudara untuk cek hati saudara masing-masing. Benarkah hati saudara sudah netral? Benarkah hati saudara sudah muncul damai sejahtera? Jikalau damai sejahtera itu sudah muncul, itulah bukti bahwa pengampunan yang kau lepaskan berhasil. Jangan biarkan kepahitan hati ada dalam dirimu. Saya sangat mengasihi saudara. Jangan hinakan darah Yesua HaMasiah yang sangat suci, yang sudah tercurah untuk kita. Saya beri kesempatan barang 1 menit lagi sebelum kita akhiri ritual yang kudus ini. Bapak Ibu yang di rumah, saya percaya engkau mampu lakukan ini. Lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Tenangkan hatimu. Engkau mampu melepaskan pengampunan, berarti engkau menyayangi dirimu sendiri. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, benarkah Bapak Yahweh sekarang menjadi Raja dalam hidupmu? Sesuai dengan tema kita, Yahweh Raja Damai. Benarkah Bapak Yahweh sekarang menjadi Raja dan memerintah dalam hidupmu, sehingga hidupmu diwarnai dengan kedamaian? Benarkah Bapak Yahweh sudah memperdamaikan hatimu dengan orang-orang yang kau bayangkan barusan? Benarkah saudara sudah bebas dari energi negatif? Haleluya. Saya percaya hari raya pendamaian ini benar-benar mendamaikan segala-galanya. Tanggalkan gengsimu, karena yang ada di mata Tuhan, gengsi itu tidak ada artinya. Dia menjadi penghambat keselamatan. Ya, saudara yang terkasih, sekarang musik bisa dimatikan. Sekarang tetap pejamkan mata. Teduhkan hati saudara. Saya ingin saudara mengucapkan kata-kata dengan mantap.
Ayo tirukan saya. Bapa Yahweh adalah Raja Damai. Ucapkan dengan mantap Bapak Ibu. Bapa Yahweh adalah Raja Damai di dalam hidupku. Bapa Yahweh berhak memerintah aku untuk aku melepaskan damai sejahtera. Aku melepaskan pengampunan. Aku memberikan pengampunan yang tulus. Dan damai sejahtera menjadi berkuasa dalam hidupku. Dan berarti hari ini hari kemenangan untuk aku dan untuk keluargaku. Aku bebas, aku merdeka, dan namaku tertulis dalam kitab kehidupan. Dan saudara katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Bapak Yahweh. Mantap Bapak Ibu. Hati saudara ada damai sejahtera? Yakin itu? Saya berharap Bapak Ibu yang ada di rumah pun akan mengalami hal yang sama. Haleluya. Saya katakan selesai masa lalu saudara. Jangan dibawa kembali. Ucapkan terima kasih senantiasa kepada Bapa Yahweh. Di hari raya pendamaian ini, saudara mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Pertahankan sikap hati saudara. Dan saya secara pribadi, saya di sini juga memohon pengampunan dan maaf untuk saudara semua. Baik saudara yang ada di Kehilat ini, maupun para subscriber yang ada. Barangkali, selama saya menyampaikan materi firman Tuhan, ada kata-kata saya yang terlalu keras dan menyinggung perasaan saudara. Saya secara pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hati saya selalu berkata, aku cinta engkau. Setiap saudara yang saya kenal, kelak namamu akan aku bawa ke hadapan Tuhan. Bahwa nama-nama saudara itu layak untuk hidup bersama saya di Syamai. Saya berdoa untuk saudara sekalian. Saudara mau memaafkan kesalahan saya? Saya menyadari ucapan saya mungkin bisa menyakiti hati saudara. Saya menyadari sikap hidup saya mungkin bisa membuat saudara jengkel, bahkan timbul kebencian. Tetapi hari ini, saya lepaskan pengampunan kepada semua orang. Baik saudara yang ada di tempat ini, maupun saudara yang ada